karyamu yang besar 2000 tahun yang lalu Engkau sudah lahir dan datang ke dalam dunia. Kami percaya hari ini bukan hanya sekedar selebrasi yang biasa Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau datang ke dunia menyelamatkan kami. Engkau tinggalkan tahtamu yang mulia, datang untuk menebus dan menyelamatkan kami Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji. Kami akan buka dan tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Fokuskan hati dan pikiranmu di tempat ini, sebab Sang Raja Damai itu ada di sini, dan hanya bagi Dia segala kemuliaan dan segala keagungan. Sama-sama katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba, bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dari yang dulu di dari yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dengan kesungguhan hati kami datang menyembah Kau Tuhan. Kami tidak ingin melewatkan Engkau hari ini Tuhan. Biar kami merasakan kehadiran-Mu, Raja yang mulia. Haleluya Tuhan, katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan mulia. Mulia, mulia. Berikan pengagungan yang tertinggi hanya bagi Kristus. Katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dari yang dulu di tanah, dari yang
adalah Tuhan yang besar. Mungkin emas, kemenyan, dan mur tidak ada pada kami Tuhan, tapi hati kami yang terbaik kami mau berikan untuk menyembah Engkau Tuhan. Pujian penyembahan kami yang terbaik kami mau berikan bagi Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, renungkan pagi hari ini, Yesus sudah kerjakan semua yang terbaik dalam hidupmu. Hari ini adalah waktu yang terbaik untuk kita berikan pujian penyembahan kepada-Nya. Haleluya Tuhan, kami berikan kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu. Pujian kami bagi Engkau Tuhan. Pujian bagi Tuhan. Sebab namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu.
You are here, Lord. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Kita katakan sorakan haleluya 3 kali bersama saya, saudara. Sebab kita percaya Raja Mulia itu ada di sini. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita percaya Dia Allah yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan hari ini. Ada sukacita kita, amin.
Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dialah kita yang luar biasa, amin. Yang luar biasa. Yang perkasa. Kuasa mulia. Namanya Yesus. Yesus nama di atas segala Lagi, nama. semua jemaat katakan serukan namanya. Serukan Haleluya. Yesus Tuhan kita namanya. Tuhan Raja. Haleluya. Segala kuasa tunduk dalam. Tidak ada kuasa yang menandingi kuasa Yesus. Dia luar biasa. Yang luar biasa. Perkasa mulia. Perkasa mulia. Yesus nama di Mari semua jemaat dengan suara yang keras katakan serukan namanya. Amin. Yesus Tuhan. Tuhan Raja. Segala kuasa. Kuasa tunduk dalam nama. Allah yang luar biasa. Amin. Dia Luar biasa. perkasa mulia. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan hanya di dalam namanya. Amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Amin. Yes. Mari Koran Song katakan hanya. Yes. Dalam kuasa. Ada kemenangan buat saya dan saudara. Ya. Bagimu. Bagi katakan hanya. Amin. Pandang hidupku hanya. Pasti. Yes, ada kemenangan. Bagiku sama. Lagi katakan hanya. Amin. Kita bersorak-sorak bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kelepasan. Ya. Hanya di dalam kuasanya. Ya, amin. Tersedia kemenangan. Amin. Bagi saya dan saudara. Bagiku selamanya. Bagiku selama-lamanya ada kemenangan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Serahkan dulu saudara, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Natal hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan cinta Tuhan yang besar, kebaikan Tuhan yang besar. Jemaat Tuhan, renungkan apa jadinya hidup kita jika Yesus tidak pernah datang menyelamatkan kita. Kami akui Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami akui Engkau Yesus yang baik Tuhan. Nah, dalam hadirat Tuhan katakan, God, you are so good. Tutup mata jasmanimu saudara. Dia lahir untuk mati bagi saya dan saudara. Dia lahir untuk tubuhnya dicabik dan dihancurkan. Dia lahir supaya kita dapat hidup bersama dengan Dia. Kau baik. Nyanyi dari hatimu yang terdalam. Dia jauh turun dari sorga untuk mencari engkau yang terhilang. Engkau yang kotor, engkau yang penuh dengan dosa. Dia yang datang mencari engkau hari ini.
iman kami bahwa Engkau Allah yang baik. Amin, amin. Katakan dia Allah baik. Ya amin, Yesus. Allah yang baik itu yang mengangkat engkau dari lumpur dosa. Bukan engkau yang memilih dia, tapi dia yang memilih engkau. Baik. Renungkan kebaikan Tuhan. Kristus melakukan segalanya supaya engkau diselamatkan. Kau banyak kali melukai, menyakitkan hatinya, tapi dia tetap baik dalam hidupmu. Pagi hari ini, nyanyikan dari hatimu, benar Kau Allah yang baik Tuhan. Hanya ini yang keluar dari mulut kami Tuhan. Betapa baik Yesusku. Betapa baik Yesusku. Amin. Amin, 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 amin. Hati yang keras Tuhan lembutkan pagi hari ini Tuhan. Nikmati alami kebaikan Tuhan, Dia Allah baik. Amin, amin, amin. Yes God, you are so good. Kau baik, Kau baik. Sekalipun kami tidak setia, Kau tetap Allah yang setia. Biar kamu wanita yang nyanyikan, katakan Dia Allah baik. Lihat betapa engkau dikasihi oleh Tuhan. Kami harus tidak pantas menerima ini Tuhan. Tapi oleh kasih karunia kami diselamatkan. Amin. Lagi wanita katakan Dia Allah baik. Ya. Kau rasakan Tuhan itu baik. Kau rasakan Yesus itu baik. Harusnya kami tidak pantas Tuhan. Kami berdosa Tuhan. Kamu pria katakan Dia Allah baik. Kamu pria, benar baik itu bukan hasil usahamu. Itu bukan karena perbuatan baikmu. Itu murni kasih karunia Allah. Lihat anak domba Allah datang menebus engkau. Amin, 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 amin. Lagi kaum pria katakan. Betapa kami berdosa Tuhan. Kami harusnya binasa Tuhan. Tapi karena cinta-Mu yang besar, Engkau beri Yesus buat kami. Renungkan, tidak ada yang baik seperti Yesus. Boleh Engkau angkat tanganmu dengan sungguh katakan, God is so good. Katakan God, you're so good. Semua yang ada di sini dan yang menyaksikan tayangan live streaming ini, engkau percaya Kristus yang baik itu sudah hadir bagi engkau. Dan harus engkau akui bahwa Dia Allah yang baik. Mari kita bangkit sendiri, katakan Dia Allah
belas kasihan Allah kami ada hari ini. Hanya karena inisiatif dari Allah kami hidup hari ini. Kami tidak pantas untuk mendapatkan semua itu ya Allah. Tapi oleh karena anugerah-Mu, Kau melayakan kami. Hari ini bukan hanya sekedar perayaan Natal semata ya Bapa. Biar kami terus menghargai akan kasih-Mu yang besar bagi hidup kami. Kau yang meninggalkan tahta-Mu yang kudus, datang ke dunia yang penuh dengan dosa ini, hanya untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Sudah sepantasnya pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami beri hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sudah pertemukan kami di hari ini untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kini tiba saatnya kami akan dengar pesan-Mu ya Tuhan. Kami akan dengar suara-Mu ya Bapa. Firman-Mu akan terus menguatkan iman percaya kami. Dan biarlah kami terus menghargai karya keselamatan yang Kau sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk dengar kebenaran firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua, kita yang terkumpul dan terhimpun pada pagi hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sangat bersukacita. Amin. Sekalipun kita tidak kumpul dengan keluarga, sekalipun kita tidak jumpa dengan teman-teman yang ada di kampung halaman, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari yang bersukacita. Kenapa? Karena Kristus lahir bagi saya dan saudara. Coba kita membayangkan ada sebuah kejadian 2000 tahun yang lalu. Allah yang ada di tahta kudusnya, dia meninggalkan itu dan dia datang ke dunia ini yang penuh dengan dosa. Coba kita merenungkan, coba kita membayangkan kita ada di posisinya Allah, kita ada di posisinya Yesus. Dia meninggalkan segala kenyamanannya, dia meninggalkan segala kekuasaannya, dia meninggalkan tahtanya yang kudus. Dia lahir di kandang yang hina. Itu bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam Lukas 2 ayat 14 berkata begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Kalimat ini atau ayat yang tercatat dalam Lukas 2 ayat yang ke-14 ini bukan sebuah hal yang kebetulan atau bukan hanya sekedar imajinasi dari seorang dokter yang pintar yang bernama Lukas. Ini bukan sebuah pengetahuan yang dimainkan oleh Lukas sehingga dia boleh mencatat hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah sebuah kesukaan besar. Amin. Bukan hanya bagi saya dan saudara, tetapi bagi seluruh dunia. Dan hal ini tidak boleh dirahasiakan. Kamu harus menyatakannya, kamu harus memberitahukannya, kamu harus mengatakannya kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Kita sebagai orang Kristen, ini bukan perayaan biasa Bapak Ibu. Waktu saya mempelajari bagaimana orang hamil dan sampai 9 bulan dia boleh lahir dengan waktu yang cukup, dia boleh datang ke dalam dunia. Saya membayangkan seperti istri saya waktu mengandung Lova. Saya membayangkan seperti Mes yang mengandung Diana dan pada akhirnya dia lahir. Dalam proses 9 bulan dia ada dalam perut seorang ibu yang memberikan dia makan, yang menjaga dia, yang merawat dia. Ibu ini harus berhati-hati. Tidurnya harus dijaga, kekuatannya harus dijaga, pola makannya harus dijaga.
agar supaya bayi yang ada di dalam perut waktu dia lahir, dia sehat. Coba kita membayangkan sebuah kondisi di mana Yesus yang tadinya ada di takhta yang kudus, dia mau ada di perut seorang ibu yang bernama Maria. Seorang bayi yang tidak berdaya, yang tidak punya apa-apa. Dia meninggalkan semua itu, dan dia lahir bagi kita semua. Kita merenungkan ini bukan hanya sekedar perayaan tahunan, bukan hanya sekedar perayaan Santa Claus, di mana kalau hari Natal Santa Claus begitu terkenal. Bukan hanya sekedar perayaan bagi-bagi ampau, bukan hanya sekedar perayaan kumpul keluarga dan makan bersama. Bukan. Tetapi makna Natal yang sebenarnya kita ingat kembali Yesus yang lahir bagi saya dan saudara. Banyak makna Natal hari-hari ini sudah mulai menyeleweng. Orang-orang kumpul mabuk sampai pagi. Orang-orang kumpul pesta pora sampai pagi. Dan mereka tidak memaknai hari yang begitu spesial. Bagi saya dan saudara, tanpa kelahiran tidak ada kematian. Amin. Tanpa kelahiran tidak ada kebangkitan. Tanpa kelahiran tidak ada kenaikan ke sorga. Dan tanpa kelahiran Kristus tidak akan datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya waktu dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah naik, dan kita sementara menantikan untuk dia datang pada kali yang kedua. Amin. Ia dilahirkan di suatu tempat yang telah dinubuatkan sebelumnya, yaitu di kota Daud. Ia dilahirkan bagiku, ia dilahirkan bagimu, dan dia dilahirkan bagi kita semua. Ia tidak mengambil rupa seperti seorang malaikat, tetapi dia mengambil rupa seperti diri kita yang ada hari ini. Kita spesial di mata Tuhan. Amin. Kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Kalau engkau menganggap hari ini engkau tidak dihargai, kalau engkau menganggap engkau hari ini tidak berharga, saya mau berkata engkau berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia mau lahir menyerupai saya dan saudara. Haleluya. Ini adalah sebuah berita yang benar-benar adalah sukacita bagi kita semua. Sukacita besar yang boleh kita alami dalam kehidupan kita, yang telah lama dinanti-nantikan. Akhirnya dia lahir bagi saya dan saudara. Biarlah seluruh dunia ini, segenap manusia yang ada di kolong langit ini mengetahui kabar hari ini bahwa Kristus telah lahir bagi saya dan saudara. Amin. Seperti tema yang sudah dibagikan di flyer, Allah adalah seorang master plan, atau seorang yang seorang yang membuat segala sesuatu itu sudah direncanakan dengan baik. Ia adalah perancang yang sempurna. Ia adalah perancang yang luar biasa. Apakah ini sebuah hal yang receh? Apakah ini sebuah hal yang kebetulan? Apakah ini adalah sebuah peristiwa yang tiba masa, tiba akal? Karena manusia jatuh dalam dosa. Oke, Yesus kau lahir di dunia supaya persoalan ini selesai. Saya mau berkata tidak seperti itu. Semua ini ada dalam rencana besar Allah. Amin. Seperti seorang arsitek ketika dia mau membangun sebuah gedung, ketika dia mau membangun sebuah bangunan, ketika dia mau membangun sebuah sebuah bentuk yang ada dalam pikirannya, dia mulai menggambar, dia mulai rancang. Ini kalau bangunan yang kayak begini kekuatannya seperti apa? Kalau dia bangunan yang seperti ini campurannya seperti apa? Seperti seorang arsitek ketika dia mau merancang sebuah bangunan yang mewah, ada dalam pikirannya, dia mulai tuangkan dalam sebuah kertas. Ketika dia mulai berimajinasi untuk menghasilkan sebuah bangunan yang mewah dan yang megah. Begitupun dengan Allah.
Dia merancangkan segala sesuatu indah dan luar biasa bagi saya dan saudara. Allah adalah sang arsitek agung kita. Amin. Yang merancang sebuah mega proyek buat keselamatanku, keselamatanmu, dan keselamatan kita semua. Ini bukan sebuah proyek yang gagal, Bapak Ibu. Seperti di sekolah Alkitab pernah ada anak-anak bertanya begini, apakah manusia adalah sebuah proyek gagal dari Allah? Kenapa mereka bertanya seperti ini? Karena melihat manusia jatuh ke dalam dosa. Saya berkata, tidak ada sebuah rancangan yang gagal yang pernah Tuhan ciptakan. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, dia tidak kehabisan akal. Amin. Dia tidak kehabisan cara untuk menolong saya dan saudara, sehingga dia mengutus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita semua. Keselamatan Allah ini bukan sebuah teori belaka, namun suatu kepastian yang dapat dialami oleh setiap manusia. Saya mau bilang, keselamatan ini bukan hanya seperti cerita dongeng belaka. Keselamatan ini bukan hanya sekedar cerita yang harus kita dengar terus berlalu dengan begitu saja. Tetapi keselamatan ini merupakan sebuah kepastian. Amin. Coba kita renungkan waktu Tuhan sudah beri ini keselamatan. Ini adalah sebuah hadiah. Hadiah apa yang paling Bapak Ibu rasa itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidupmu? Mungkin seorang anak kecil pernah diberi sebuah hadiah baju yang baru. Saya pernah bercanda dengan istri saya bilang begini, yang coba nanti belikan saya PS5. Saya dari dulu ini suka sekali main PS. Dan sampai hari ini saya belum pernah beli itu PlayStation itu. Saya suka main game. Saya bilang begini, kalau seandainya itu diberikan hadiah kepada saya akan jaga dengan baik. Karena bagi saya itu merupakan hadiah yang saya mimpi-mimpikan. Saya tidak tahu apa yang pernah diberikan kepada Bapak Ibu sebagai hadiah. Saya tidak tahu bentuknya apa. Dan saya berpikir ada satu barang yang sampai hari ini pasti Bapak Ibu pasti masih ingat. Ini pemberian dari orang tua saya simpan. Ini pemberian dari ini saya simpan. Ini pemberian dari ini saya simpan. Pasti ada pernah kita mendapatkan hadiah seperti itu. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, ada sebuah hadiah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita, yaitu adalah keselamatan. Amin. Allah tidak pernah membiarkan manusia binasa karena dosanya sendiri. Oleh karena itu tindakan Allah yang dengan memberikan Yesus Kristus merupakan tindakan dan merupakan inisiatif yang tepat yang Allah mau kerjakan bagi saya dan saudara. Kenapa saya katakan Allah yang berinisiatif? Tidak ada usaha manusia dalam hal ini. Amin. Waktu engkau diselamatkan, perbuatan baikmu itu bukan sebuah usaha yang bisa menyelamatkan engkau. Kasihmu kepada orang lain itu bukan sebuah usaha yang bisa membawa engkau masuk dalam kerajaan sorga. Perbuatan baikmu kepada sesamamu itu bukan sebuah usaha yang patut engkau banggakan, agar waktu engkau berkata saya sudah berbuat baik, itulah sebabnya saya wajar dan patut untuk masuk sorga. Saya mau berkata, tidak ada usaha manusia dalam hal ini. Hanya ada inisiatif dari Allah. Dia mau datang ke dalam dunia ini dalam bentuk Yesus Kristus, dalam bentuk manusia, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ada satu tujuan utama Allah. Allah mau supaya dia mau memulihkan hubungan saya dan saudara yang sudah rusak. Saya mau mengangkat sedikit tentang tema dari PGI. Coba kita buka dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat yang ke-14 dikatakan begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia
yang berkenan kepadanya. Jadi dalam konteks ini ada sebuah peristiwa yang terjadi, di mana pada waktu itu para gembala-gembala yang sementara mengembalakan domba mereka, entah ini adalah gembala yang mempunyai domba atau hanya sebagai seorang gembala upahan yang diupah, yang dibayar untuk menjaga domba-domba pada waktu itu. Jadi dalam keheningan malam, dalam kesunyian malam, di dalam malam yang gelap, para gembala menjaga kawanan domba mereka. Tiba-tiba datang seorang malaikat yang memberitahukan kepada mereka bahwa ada kesukaan besar, ada seorang bayi yang akan lahir, yang akan menebus segenap umat manusia dari dosa-dosa. Dan dalam situasi yang gelap, keheningan yang gelap, tiba-tiba seorang malaikat datang. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, mereka menjadi takut. Tapi apa kata malaikat? Malaikat berkata, jangan takut, sebab ada kesukaan besar. Perhatikan di sini. Dalam momen seperti ini, kenapa saya berkata ini adalah sebuah berita yang harus terus kita hargai? Karena proses kelahiran Kristus ini tidak seperti biasanya. Amin. Dia sudah dinubuatkan dari dalam perjanjian lama. Dia sudah dinubuatkan dari kitab Yesaya. Sehingga dalam perjanjian baru Kristus boleh lahir bagi saya dan saudara. Ada begitu banyak versi yang tercatat dalam Injil, Matius, Markus, Lukas. Ada begitu banyak versi. Tapi saya mau berkata kepada kita semua, ada satu tujuan yang tercatat di dalam kitab Injil, bahwa Kristus mau lahir bagi saya dan saudara untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Ini bukan sebuah rancangan yang biasa, Bapak Ibu. Ini bukan sebuah rancangan yang main-main. Ada tujuan Allah. Dia mau memulihkan hubungan yang telah rusak. Kata memulihkan berarti mengembalikan keadaan kita saat dimana mengembalikan keadaan kita kepada suatu keadaan bagaimana kita diciptakan pertama kali. Dalam kitab Kejadian dikatakan manusia adalah ciptaan yang sempurna. Kita adalah manusia ciptaan yang kudus di hadapan Tuhan. Waktu Dia menciptakan saya dan saudara pertama kali sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kita adalah kudus adanya. Hubungan inilah yang Allah mau perbaiki. Dia mau mengembalikan, Dia mau memulihkan. Dia yang berinisiatif mau memulihkan keadaan ini. Makanya saya berkata tadi, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Jangan engkau sombong. Jangan engkau berkata karena engkau sudah kaya hari ini dan engkau mau mengatur Tuhan. Jangan engkau karena engkau sudah punya jabatan yang baik hari ini dan engkau mulai mengatur dan melawan Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia dalam karya keselamatan. Ini semata-mata karena inisiatif dari Allah. Dia mau memulihkan keadaan kita yang dulunya kita adalah keadaan kudus. Dia mau kembalikan seperti semula. Keadaan inilah yang mau dipulihkan Allah. Dia mau reset kembali agar kita menjadi kudus. Waktu Kristus lahir bagi saya dan saudara, seharusnya kita akan terus mengerjakan karya keselamatan ini. Amin. Bukan kita hanya menerima dan kita hidup masa bodoh sebagai orang Kristen. Orang Kristen yang menghargai karya keselamatan Allah, dia akan menjaga hidupnya. Dia akan menjaga perkataannya. Dia akan menjaga pikirannya. Dia akan menjaga hatinya agar tidak menyakiti hati Tuhan. Amin. Tujuan inilah yang Kristus mau kerjakan bagi saya dan saudara. Kelahiran Kristus ini menunjukkan sebuah keseriusan Allah akan tujuan itu. Akan tujuan ketika Dia mau memulihkan keadaan ini. Ini adalah sebuah keseriusan Allah, bahwa Dia mau berkata Dia tidak main-main dengan karya keselamatan Kristus. Ini bukan sebuah karya yang receh. Ini bukan sebuah karya yang murahan. Allah, coba kita bayangkan Tuhan, Dia hadir di dunia ini. Saya mau berkata, jangan jadikan ini hanya sebuah dongeng belaka.
Tapi biar dalam momen Natal pada hari ini kita kembali diingatkan akan kasih karunia Allah yang Dia mau beri bagi saya dan saudara. Amin. Keadaan inilah yang mau dipulihkan Tuhan. Keadaan inilah yang menjadi tujuan Allah. Dan keadaan inilah yang terus menjadi target iblis untuk digagalkan. Saya mau bilang begini, apakah karya keselamatan ketika Kristus sudah lahir, keselamatan sudah kita terima, apakah iblis akan tinggal diam? Ada begitu banyak, bahkan di zaman Yesus pun ada orang-orang yang menolak Dia, yang menolak kelahirannya, yang menolak kematiannya, yang menolak kebangkitannya, dan yang menolak kenaikannya ke surga. Saya percaya ini bukan sebuah hal yang kebetulan, karena dalam proses ini iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis tahu bahwa benih yang dimaksudkan akan menghancurkannya, akan mengalahkannya, dan akan membinasakannya. Makanya dalam hal ini iblis pun tidak pernah tinggal diam. Coba kita lihat, apakah waktu Yesus lahir tidak ada manusia berbuat dosa lagi? Banyak. Sampai hari ini, apakah waktu kita merayakan Natal, bahkan dalam momen perayaan Natal, masih ada orang Kristen yang masih tetap berbuat dosa? Ini sebuah kerja dari iblis yang tidak membiarkan karya keselamatan itu bisa kita dapatkan dan bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Ini terlihat dimulai dari Kain dan Habel. Waktu kitab Kejadian mencatat tentang cerita Kain dan Habel, sebenarnya iblis sudah mulai merancangkan sesuatu yang jahat agar karya keselamatan itu tidak dikerjakan. Tapi apa yang terjadi? Waktu kejadian Kain dan Habel itu terjadi, iblis mulai menyerang benih itu melalui benih Abraham. Ada Kain dan Habel, tercatat di sana ada orang baik dan orang jahat. Iblis menghasut Kain untuk membunuh Habel, karena dia beranggapan ketika kalau Kain mati, kalau Habel mati, maka karya keselamatan itu akan selesai. Tapi apa yang terjadi? Apakah rancangan Tuhan itu gagal? Iblis misinya itu gagal karena hadirlah seorang yang bernama Set. Kita ketahui bersama dari cerita ini, Set dia melahirkan anak yang bernama Henok. Sehingga anak ini adalah anak yang sangat menyukakan hati Tuhan. Saya mau berkata, dari kitab Kejadian pun iblis sudah merancang sesuatu yang jahat untuk menggagalkan proses karya keselamatan ini. Apakah ketika Kain dan Habel ini selesai, cerita habis di situ? Tidak. Iblis mulai merancangkan sesuatu lagi yang jahat. Dia mau menghancurkan karya ini melalui pekerjaan Musa. Kita ketahui bersama dalam zaman Musa, ketika orang Mesir dalam perbudakan, itu adalah kesempatan yang sempurna untuk iblis memotong benih itu, agar benih yang tercatat dalam perjanjian baru, benih Kristus, itu tidak akan lahir ke dalam dunia. Iblis mendorong Firaun untuk membunuh semua anak laki-laki yang ada pada waktu itu. Karena iblis tahu kalau Musa nanti dia akan tetap hidup, karya iblis ini akan gagal. Tapi apa yang terjadi? Apakah karya keselamatan itu gagal? Kita ketahui bersama, sekalipun iblis mendorong Firaun untuk membunuh sebuah anak-anak yang ada pada waktu itu, Musa masih bisa diselamatkan. Ini menggambarkan karya keselamatan Allah tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Amin. Apakah hanya berhenti sampai di Musa? Tidak. Bertahun-tahun kemudian bangsa Yahudi ada dalam tawanan pemerintahan Ahasiweros, Raja Persia. Iblis menguasai Haman untuk bisa membantai orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Rancangan iblis lagi-lagi gagal karena kehadiran seorang wanita muda yang bernama Esther.
Jadi waktu saya runut kejadian ini, saya runut perjalanan ini, memang ternyata dalam konteks, dalam waktu-waktu tertentu, iblis memulai sebuah siasat untuk menggagalkan agar benih itu tidak lahir. 500 kemudian berlalu, dan di posisi ini semua sudah terlambat. Kenapa? Karena Kristus lahir bagi saya dan saudara. Iblis memakai Raja Herodes yang mendengki untuk supaya dia merasa tidak aman karena tahtanya akan direbut oleh bayi yang akan lahir nanti. Iblis memakai Raja Herodes untuk mencari Yesus pada waktu itu, agar supaya Yesus dibunuh pada waktu itu. Iblis memakai Raja Herodes untuk menghancurkan karya keselamatan yang ada pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi iblis gagal. Kita melihat proses perjalanan kelahiran Yesus. Ini sangat di luar nalar manusia. Ada karya iblis di sana yang mau menggagalkan karya keselamatan ini. Tapi apakah semudah itu? Karena waktu Yesus sudah merancangkan sebuah karya keselamatan, tidak ada yang bisa menggagalkan. Nyaris berhasil, tapi lagi-lagi iblis kalah dalam hal ini. Siapakah yang bisa menggagalkan karya keselamatan ini? Tidak ada. Karena Yesus 2000 tahun yang lalu sudah lahir bagi saya dan saudara. Sekarang benih Sang Juru Selamat itu sudah tumbuh, sudah lahir, dan sudah dikerjakan bagi saya dan saudara. Dan iblis mulai mengubah taktik. Apa taktik iblis? Sudah terlambat untuk menghentikan kedatangan sang benih. Jadi iblis harus memastikan bahwa Sang Juru Selamat tidak boleh memenuhi perannya untuk menyelamatkan. Yang tersisa bagi iblis, dia hanya mampu menciptakan kerusakan. Dia hanya mampu menciptakan agar manusia ini tetap hidup di dalam dosa. Iblis mau menghancurkan karya keselamatan ini dengan mengganggu manusia, dengan menawarkan segala sesuatu yang enak, dengan menawarkan segala sesuatu yang berbau dengan dosa. Hanya ini yang iblis bisa lakukan hari-hari ini. Tetapi saya mau berkata kepada jemaat Cornerstone, waktu Kristus sudah lahir bagi saya dan saudara, biarlah kita terus akan mengerjakan keselamatan itu. Amin. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang begini, waktu Yesus sudah lahir, iblis tahu dia kalah. Iblis tahu dia gagal. Apa yang dia mau perbuat? Karena dia masih bisa diberi kuasa di dalam dunia ini, dia mau mempengaruhi manusia agar manusia jatuh dalam dosa. Dia mau mempengaruhi manusia agar manusia menghujat Allah. Dia mau mempengaruhi manusia agar manusia meninggalkan imannya. Hanya itu yang bisa dia lakukan hari ini. Tapi saya mau berkata pada kita pada siang hari ini, biarlah kita akan terus mengerjakan keselamatan itu. Kita menjaga hidup kita agar kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Agar waktu Tuhan panggil kita kembali, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Saya mau berkata, tidak ada yang bisa menggagalkan karya keselamatan Allah. Amin. Tidak ada yang bisa menggagalkan karya keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi saya dan saudara. Ini adalah berita baik. Ini adalah berita sukacita yang besar bagi saya dan saudara. Biarlah kita akan terus tetap hidup seturut dengan maunya Tuhan saya. Dia mengutus putranya untuk hidup dengan sempurna, mati sebagai juru selamat, dan dibangkitkan sebagai imam besar, dan akan datang kembali sebagai hakim yang agung. Kelahiran Kristus merupakan hadiah bagi kita semua. Amin. Kelahiran Kristus seharusnya sukacita bagi seluruh dunia. Dan kelahiran Kristus adalah kabar gembira bagi kita semua yang boleh hadir pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Saya mengundang pemain musik untuk naik ke atas. Mari kita mempersiapkan tanah hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Karena begitu Allah cinta akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus saya dan saudara. Mari kita tutup mata dia semua. Puji Tuhan. Karena begitu
kami Tuhan. Sungguh baik Engkau bagi hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa balas apa yang Tuhan sudah buat. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya sekelompok orang yang berdosa, orang yang selalu menyakitimu ya Tuhan, orang yang selalu membuat pelanggaran ya Tuhan, kami yang seharusnya tidak layak untuk diampuni, kami yang seharusnya tidak layak untuk diselamatkan Tuhan, tapi oleh karena kemurahan Engkau lahir bagi kami Tuhan. Engkau berikan anakmu yang tunggal. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa, yang terus harus kita ingat dan harus terus kita kerjakan karya keselamatan ini. Jangan pernah engkau sia-siakan akan hal ini. Jangan engkau menukar Yesus dengan apapun tawaran yang datang dalam hidupmu, karena dia tidak ternilai oleh apapun. Dia tidak ternilai oleh siapapun. Jadikan dia Tuhan yang sangat berharga dalam hidupmu, sehingga tidak ada yang bisa menggantikan. Terima kasih Bapa yang baik untuk karyamu yang besar atas kehidupan kami. Kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk semua pelanggaran yang kami buat. Kami mohon ampun untuk semua kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Layakan hidup kami Tuhan. Dan ketika kami masuk dalam perjamuan asa yang kudus, roti yang akan kami makan sebentar dan anggur sebentar yang akan kami minum tidak menjadi kutuk bagi kami, tapi mendatangkan kesukaan besar atas hidup kami dan memberkati segenap jiwa kami. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami percaya bahwa roti sebentar yang akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi hidup kami. Dan cawan sebentar yang akan kami minum bukan lagi cawan yang biasa, melainkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kehidupan kami. Ini menandakan kebaikan Tuhan, ini menandakan kemurahan Tuhan yang besar, ini menandakan bahwa kasih dan sayang Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kami. Layakan kami Tuhan untuk kami sehidangan bersama masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang terbaik. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk maju ke depan dan melayani diri masing-masing. Mulai dari sebelah sini, di tengah, dan di sebelah kanan. Sampai sekarang.
Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk momen yang indah hari ini Tuhan. Momen yang luar biasa bagi kami. Kami terus mengingat akan kebaikan dan kemurahan yang besar atas hidup kami. Ada banyak hal yang Kau sudah kerjakan bagi kami ya Tuhan. Kau sudah menyelamatkan kami dari lumpur dosa. Bila menjadi kesyukuran kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Dan memeteraikan kebenaran firman dalam hidup kami yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Dan lalu dengan sia-sia, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Untuk syukur atas kebenaran firman-Mu, kami akan memberikan persembahan ya Bapa buat pekerjaan yang ada di tempat ini. Setiap persembahan kami, bahkan kami mengembalikan persepuluhan, semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Dengan penuh sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua bersyukur yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, Natal hari ini begitu luar biasa bagi saya dan saudara. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Bapak Ibu Saudara, di depan ini ada ayat emas. Nanti waktu saudara bawa persembahan yang pertama dijalankan, kedua saudara maju, satu orang boleh ambil satu ayat emas, itu adalah stiker. Jadi saudara boleh tempel di mana saudara kehendaki. Tempel stiker ayat emas itu supaya menjadi pengingat kita bahwa di sepanjang tahun ini ada janji Tuhan yang Dia mau nyatakan. Semua harus berdoa supaya ayatnya tajam sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan, persembahan dijalankan, kita naikkan satu pujian. Navidad.
segera mengakhiri ibadah perayaan Natal kita siang hari ini, kita naikkan satu pujian, maka jiwaku pun memujimu. Kami undang anak-anak sekolah minggu yang hadir siang hari ini, mari maju di depan, terima berkat yang dari Tuhan. Dan kebaikan dan anugerah kasih sayang-Mu yang Kau beri bagi kehidupan kami. Bahkan karya keselamatan yang Kau sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan semua itu Tuhan. Biarlah dengan karya ini kami akan terus mengerjakannya sampai Engkau dapati kami tetap setia ketika Engkau memanggil kami kembali. Kami bersyukur Tuhan. Ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember hari ini Tuhan sudah sertai. Kami percaya ada sukacita besar sudah kami nikmati. Ada kemenangan yang sudah kami alami dalam kehidupan kita. Ada kelepasan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kehidupan kami semua. Dan kami percaya setiap kami yang datang pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami terus menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone, baik yang hadir pada hari ini maupun yang ada di kampung halaman masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa menjadi milik bagian kami semua. Penyertaan, perlindungan, kasih dan sayang Tuhan terus anugerahkan bagi kehidupan kami semua. Terlebih ya Bapa, kiranya damai Natal Engkau terus anugerahkan dalam kehidupan hati kami semua ya Bapa, sehingga kami terus dapat menikmati karya ini yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami ya Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat Cornerstone, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usianya. Ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan semuanya kehidupan mereka. Jika ada yang sakit kami mohon kesembuhan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu bahkan menyembuhkan kami semua yang mengalami tubuh yang lemah ya Bapa. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami persoalan pergumulan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang kuat akan terus menggenggam kehidupan mereka, tidak akan pernah meninggalkan mereka. Allah yang selalu ada bersama dengan mereka, Allah yang besar, Allah yang ada di tengah badai, Allah yang ada di tengah gelombang, Allah yang ada di dalam gurun pasir sekalipun Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kami tahu di ujung jalan sana ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami semua. Berdoa Bapa yang baik, kiranya diberkatilah seluruh jemaat Cornerstone ya Bapa. Dalam keberkatan Tuhan, mereka semua akan mengalami hal-hal yang hebat dan luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di kampung halaman masing-masing, biarlah mereka tetap tinggal dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus bersyafaat buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, memasuki tahun-tahun politik ini Tuhan. Situasi semakin memanas ya Bapak.
Tapi kami percaya Engkau akan terus menganugerahkan keamanan bagi negeri yang kami cintai ini, Tuhan. Kami butuh Bapa yang baik, pemimpin yang memang berasal daripada-Mu, Tuhan. Jauh sebelum pemilihan akan terjadi, kami sudah percaya Engkau sudah menetapkan pemimpin yang terbaik bagi kehidupan negeri yang kami cintai ini, Tuhan. Oleh sebabnya diberkatilah bangsa kami dengan berkat keamanan, kesejahteraan, kedamaian. Kiranya Engkau anugerahkan bagi negeri yang kami cintai ini, Tuhan. Terlebih khusus berkat keselamatan, kiranya Engkau beri bagi negeri yang kami cintai ini, Tuhan. Bangsa Indonesia dalam keberkatan Tuhan. Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Kabupaten Morowali diberkati oleh Tuhan. Kota Bungkulu diberkati oleh Tuhan. Seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini dalam keberkatan Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik, dan kami percaya berkat-Mu senantiasa Engkau akan curahkan bagi negeri yang kami cintai, bahkan bagi kota di mana kami tinggal, kami bekerja, kami melayani, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat keluarga kami yang tidak bersama dengan kami, mereka yang merayakan Natal hari ini, Tuhan. Sekalipun kami tidak jumpa bertatap muka, Tuhan, tapi kami percaya ada sukacita Natal, ada kedamaian yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kehidupan mereka. Seperti Engkau memberkati kami, seperti Engkau menjaga kami di tempat ini, kami percaya berkat yang sama, penyertaan yang sama menjadi milik bagian keluarga kami yang tidak bersama dengan kami. Dalam waktunya Tuhan, kami akan jumpa dengan mereka dalam sebuah sukacita yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya berkat ibadah sudah jadi milik bagian kami semua. Kami akan kembali dari tempat ini ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Allah Immanuel yang akan selalu menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Tibakan kami di tempat kami dengan segala selamat. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Juga kami tidak lupa buat petugas keamanan TNI Polri yang sudah menjaga ibadah kami hari ini. Kami percaya mereka pun dalam keberkatan Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, kata tangan-Mu, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita. Pada siang hari ada tiang awan menjaga engkau, dan pada malam hari ada tiang api Allah terus melindungi kehidupanmu. Diberkatilah engkau dengan madu yang terbaik, anggur yang terbaik, gandum yang terbaik. Tuhan limpahkan ke rumah-rumah orang percaya. Dan terimalah berkat Bapa Abraham, Ishak, dan Israel akan terus menjadi milik bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan